Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di sore hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa mempelajari sebuah cabang ilmu yang mulia, karena yang kita pelajari adalah sesuatu yang mulia, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harapannya ketika kita mempelajari mustalah hadis, semoga kita semakin perhatian dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita akan semakin berhati-hati dalam menyampaikan sebuah hadis, sehingga kita pastikan dulu derajat hadis tersebut apakah sahih, hasan, dhaif, atau jangan-jangan hadis maudhu atau hadis palsu. Dan alhamdulillah kemarin telah kita jelaskan tentang al-musnad, tentang al-musnad, yang mana musnad itu dalam ilmu hadis itu dikenal atau dimutlakkan dengan dua makna. Jadi al-musnad itu punya dua makna. Apa makna yang pertama, Bapak Rohayadim? Apa yang dimaksud dengan hadis musnad? Kitab hadis menyusun hadis Nabi dari para sahabat. Iya, itu definisi dari apa? Al-musnad yang merupakan kitab hadis. Ya. Adapun al-musnad yang kita pelajari itu hadis musnad. Apa definisinya, Bapak Diri Panca? Hadis yang marfu' dan muttasil sanadnya. Ya, bagus. Itu yang dinamakan al-musnad, huwal hadisul marfu' al-muttasilu sanadan. Itu hadis marfu' yang muttasil. Walam yabin, itu walam yanqati. Sehingga hadis marfu' yang munqati, yang terputus sanadnya, itu tidak dinamakan apa? Musnad. Gitu ya. Dan kemarin telah kita jelaskan apakah setiap hadis marfu' itu kita katakan musnad? Belum tentu. Karena bisa jadi hadis marfu' tersebut adalah munqati, terputus. Tapi kullu musnadin marfu'un. Setiap hadis musnad pasti apa? Marfu'. Dan setiap hadis musnad pasti apa? Muttasil. Ya. Namun tidak setiap muttasil kita katakan musnad. Kenapa? Karena ada yang muttasilnya hanya sampai ke tabi'in, atau muttasilnya hanya sampai ke sahabat. Demikian pula kemarin telah kita bahas tentang definisi muttasil. Definisi apa? Muttasil. Apa definisi muttasil menurut Al-Baiquni? Apa definisi muttasil menurut Al-Baiquni? Mas Susilo. Apa definisi muttasil menurut Al-Baiquni? Dibantu Bapak Dwinarjo. Yang bersambung sanadnya. Itu saja, nggak ada tambahan lain.
Definisi muttasil menurut Indal Baiquni. Bapak Muhammad Siddiq. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi muttasil Indal Baiquni itu apa? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa. Jadi kalau kita hafal apa? Hafal mandumahnya, insya Allah apa? Kita bisa tahu apa itu definisi muttasil Indal Baiquni. Apa ikhwan? Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa. Jadi muttasil menurut Baiquni adalah apa? Adalah sima'u kulli rawin mimman fawqahu wa isnaduhu ilal Mustafa. Sehingga Al-Imam Al-Baiquni mensyaratkan dikatakan muttasil itu apa? Syaratnya apa? Sanadnya sampai ke Rasulullah. Dan pendapat yang rajih apa ikhwan? Pendapat yang rajih adalah ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha. Kalau tadi kan lil Mustafa, yang rajih adalah lil muntaha. Jadi nggak harus ke Mustafa, ke tabiin juga bisa, ke sahabat juga bisa. Yang penting sanadnya apa? Muttasil. Gitu ya? Paham definisi muttasil ikhwan? Sanadnya tidak harus sampai kemana? Rasulullah. Tapi yang terpenting yang terakhir. Demikian pula kemarin telah kita bahas tentang hadis musalsal. Tentang hadis apa? Musalsalun. Ya. Yang mana musalsalun itu definisinya adalah huwal hadisul ladzi tataba'a rijalu sanadihi min awalihi ila akhirihi ala wasfin qauliyyin aw wasfin fi'liyyin. Ya. Dan kemarin telah kita bahas apa? Beberapa contohnya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan untuk bait yang ke-12. Akan kita bahas hadis aziz. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya bisa lihat di sini di layar proyektor, lihatan, lihatan ya, ya. Alhamdulillah kemarin telah kita bahas aqsamul hadis min haitsul qabul warad. Ya, min haitsul qabul warad ada apa? Sahih, hasan dan dhaif. Hadis hasan dan sahih, hasan dan dhaif. Ini ya yang warna apa? Warna ungu. Demikian pula telah kita bahas aqsamul hadis min jihatil musnad ilaihi. Min jihatil musnad ilaihi. Ada hadis apa kemarin? Marfu, mauquf dan maqtu. Berarti min haitsul qabul warad ini sudah selesai, dan min haitsul musnad ilaihi sudah selesai pula ya. Marfu, mauquf dan maqtu. Adapun yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah
min jihati ta'addudi turuqihi. Min haitsu ta'addud turuqihi. Ya. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari banyak jalannya, atau ditinjau dari berapa sanadnya, berapa turuknya. Jadi apa? Bi'tibari ta'addudi turuqihi, ditinjau apa? Dari jalur periwayatannya, ada berapa rawinya, ada berapa sanad, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Mutawatir ada dua, yaitu mutawatir lafdon dan mutawatir maknan. Terus ditanya, Mas, apa definisi hadis ahad? Rawinya satu, Ustaz. Itu salah. Ya, ahad kan mungkin, ahad kan satu mungkin gitu ya. Nah, kan begitu ya. Tapi sini apa? Ahad. Alifnya apa? Panjang. Sorry, haknya panjang ya. Ahad. Iya. Inilah yang akan kita bahas. Mutawatir di Baikunyah ini ternyata tidak dibahas, tapi di kitab lain ya insya Allah ada. Ya. Sehingga akan kita bahas tentang hadis ahad, yaitu yang pertama adalah hadis aziz. Ya. Dibaca Bapak Bambang. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi. Azizu marwisnaini aw thalatha, masyhuru marwi fawqa thalatha. Qultu istadrak as-syaikhu abatu satari ala nadhami hada aidan faqala azizu marwisnaini ya tahhathahu masyhuru marwiyu anis thalatha al-azizu man farada bi riwayatihi an rawihi rawiyani bi jami'i tabaqatis sanadi wala yakillu adadu an dzalik. Iya, syukran. Barakallahu fikum ala husnil qiraah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Azizu marwisnaini aw salasah. Menurut Al-Baiquni, yang dinamakan aziz adalah diriwayatkan oleh dua rawi atau tiga. Sehingga kalau kita mengerjakan soal, ya harus diperhatikan definisi aziz menurut Baiquni apa, definisi aziz menurut pendapat yang rajih apa. Ya. Menurut Al-Baiquni, aziz marwisnaini aw salasah. Hadis aziz adalah yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau tiga. Masyhuru marwi fauqa ma salasah. Sedangkan menurut Al-Baiquni, yang dinamakan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 rawi. Berarti berapa? 4 dan seterusnya. Berarti kalau rawinya 3, menurut Baiquni itu masyhur bukan? Tapi menurut Baiquni apa? Aziz.
Qultu istadraka Syekhu Abdus Sattar ala nadim hada aidan faqala. Inilah pendapat yang rajih. Azizu marwisnaini ya bahathah. Ar-rajih ya ikhwah, bahwasannya hadis aziz adalah yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Ya bahasah, wahai orang yang banyak mencari, ya benar-benar seorang bahis, seorang talibul ilm. Masyhuru marwiyun anis salasah. Dan hadis masyhur itu adalah yang diriwayatkan dari 3 orang rawi. Sehingga kesimpulannya ya ikhwah wal akhwat, bahwasannya hadis aziz berapa rawinya? 2. Ya, 2 saja. Kalau 3 apa? Iya, kalau 3 namanya masyhur. Gitu ya. Yang pendapat yang rajih, bahwasanya hadis aziz apa? Diriwayatkan oleh 2 orang rawi, sedangkan masyhur 3 rawi. Al-azizu man farada adalah hadis yang bersendirian bi riwayatihi dalam periwayatannya, an rawihi dari rawinya, rawiyani dari rawinya berapa? 2 orang rawi. Fi jami'i tabaqatis sanad. Fi jami'i tabaqatis sanad. Apa ikhwah? Pada seluruh tabaqah sanadnya, seluruh tingkatan sanadnya. Jadi sahabatnya itu juga 2. Terus apa? Tabi'innya juga 2. Dan tabi'ut tabi'innya juga 2. Seluruh tabaqat sanadnya. Nanti akan kita lihat ya pohon sanadnya. Dan kita ketika belajar mustalah hadis juga harus berlatih di dalam menggambar syajaratus isnad. Syajaratul isnad, atau yang kita katakan, kita istilahkan dengan pohon sanad. Ya. Jadi jangan menggambar pohon Natal ya, tapi pohon apa? Pohon sanad. Ya. Sekarang hati-hati kalau bicara tentang firqah atau agama lain, hati-hati jangan nanti bisa kena apa? Undang-undang ujaran kebencian. Ya. Harus apa? Hati-hati, nggak cuma apa agama atau firqah, bahkan lainnya. Wala yaqilul adadu an dzalik, dan apa? Jumlahnya tidak kurang dari 2. Jumlahnya tidak kurang dari hal tersebut, yaitu dari 2. Ya. Dilanjutkan Bapak Bambang contohnya. Misaluhu ma dzakarahu al-hafizul Ibnu Hajari fi Nazhatan Nadhari Safah Sab'un bi tahqiqi fi haditsil ladzi rawahu Syekhani min hadithi Anas wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa waladihi nasi ajmain. Iya, syukran barakallahu fiik. Ini haknya nyambung ya. Yang benar enggak nyambung. Ya.
Misaluhu ayyuhal ikhwa, ma dzakarahu al-hafidh. Kalau istilah al-hafidh dalam ilmu hadis siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia seorang muhakkik dalam ilmu hadis. Kalau al-Hafidh dalam ilmu tafsir apa? Iya, al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Hajarin fi Nuzhatin Nadhar. Kitab beliau kitab mustalah hadis yang berjudul Nuzhatun Nadhar. Beliau juga punya kitab An-Nukat, juga punya kitab Nukhbatul Fikar. Banyak kitab beliau mustalah hadis. Safah Sab'in bi tahqiqi, berarti tahqiqnya beliau Syekh Ali Hasan. Fil hadisil ladzi rawahu Syaikhani, pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Kalau dalam hadis ada istilah Syaikhan, maka apa yang dimaksud dengan Syaikhan? Ya, mumtaz. Bukhari wa Muslim. Rawahu Syaikhan maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhani min hadisi Anasin. Dari hadis apa? Hadis Anas. Wal Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Siapa ikhwah? Anas dan Abu Hurairah. Jadi sahabatnya berapa? Dua. Gitu ya? Ya. Jadi apa? Sahabatnya dua. Inilah kenapa kok dinamakan aziz, karena yang meriwayatkan adalah dua orang sahabat. Siapa? Anas dan Abu Hurairah. Tapi Anas ini jalurnya jalur Syaikhan. Syaikhan itu berarti Bukhari, Muslim. Kalau Abu Hurairah itu jalur Bukhari saja. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanannya sampai aku lebih ia cintai dari min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Dahulu Umar pernah mengatakan apa? Bahwasanya Rasulullah lebih ia cintai ila anak ila nafsi. Berarti apa? La ya Umar, kan berarti ya belum sempurna. Akhirnya mengatakan apa seperti dalam hadis ini. Baru sempurna imannya. Farwahu an Anasin. Sekarang kita lihat dari jalur Anas. Itu meriwayatkan dari Anas dua orang tabi'in. Itu siapa? Qatadah wa Abdul Aziz. Berarti kan dua lagi ya, bawahnya apa? Dua. Wa rawahu an Qatadah, dari jalur Qatadah itu apa? Diriwayatkan wa rawahu an Qatadah berapa? Dan yang meriwayatkan dari Qatadah itu Syu'bah wa Sa'id. Syu'bah Ibnul Hajjaj. Ya. Demikian pula Sa'id. Kalau Sa'id itu berarti Sa'id bin Musayyib. Ya. Jadi ini ya, Qatadah Abdul Aziz. Terus apa? Dipecah lagi bawahnya Qatadah ada berapa? Dua, Syu'bah dan Sa'id. Terus bawahnya Abdul Aziz, warwahu Abdul Aziz, Ismail ibnu Ulayyah wa Abdul Waris. Siapa? Ismail ibnu Ulayyah wa Abdul Waris. Warwahu an kullin jama'atun. Baru bawahnya, kalau sudah di bawah tabi kan banyak ya.
Warawahu an kullin, baru setelah bawahnya itu apa? Banyak. Jama'atun, diriwayatkan oleh apa? Jamaah. Ya, kita lihat di sini ayyuhal ikhwah. Ya, kita lihat bagaimana sajaratul isnad. Ya, kita lihat di sini bagannya untuk yang akhwat, sabar ya, karena nggak kelihatan baru rusak proyektornya. Insya Allah nanti kita bagi, kita share apa PowerPoint-nya atau PDF-nya. Kelihatan? Kita besarkan sekali. Kelihatan nggak? Aqsamul hadis ahad masyhur berapa? Ma rawahu salasatun fa aksar. Ma rawahu salasatun fa aksar. Jadi yang masyhur itu berapa? Yang penting 3 lebih. Lebih itu bisa 4, bisa 5. Yang penting tidak sampai mutawatir. Gitu ya. Jadi hadis masyhur itu paling sedikit berapa? 3. Bisa 5, bisa 4, bisa 5. Yang penting tidak sampai derajat mutawatir. Jadi salah satu fa aksar man lam yablugh haddat tawatur. Sedangkan hadis aziz di sini kita lihat apa? Ma rawahu isnani. Kelihatan ya? Sedangkan al-gharib ma rawahu wahid. Ma rawahu wahid. Itu gharib, satu saja. Kita lihat di sini hadis aziz. Nah, ini dia hadis aziz. Kelihatan? Enggak ya? Ya. Kita lihat dari jalur Anas bin Malik itu diriwayatkan oleh siapa? Qatadah dan Abdul Aziz. Ini kan 2. Tadi kan juga Anas dan Abu Hurairah sudah 2 ya. Terus dilihat dari jalur Anas yaitu ada Qatadah dan Abdul Aziz. Bawahnya Qatadah ada Syu'bah dan Sa'id bin Bashir ya. Dari yang istilahnya Sa'id bin Basir, Ismail di bawahnya Abdul Aziz, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris bin Sa'id. Jadi 2. Ini dari kitabnya, kitab Bukhari dan Muslim. Ini kitab Jamul Awsat. Ini kitab Bukhari, Muslim dan Muslim. Yang penting ya ikhwah, kita paham bahwasannya hadis aziz itu rawinya berapa? 2 orang. Ya. Dari sahabat tadi berapa? 2. Itu Anas dan Abu Hurairah. Terus bawahnya Anas ada berapa? Ada 2, Qatadah dan Abdul Aziz. Terus bawahnya Qatadah ada berapa? 2, Syu'bah dan Sa'id bin Bashir. Jadi kita fokus ini jalurnya Abu Hurairah atau jalurnya Anas. Kan gitu. Kalau ini kan jalurnya Anas ya. Ini kan jalurnya siapa? Anas. Jadi yang kita bahas ini jalurnya Anas. Bawahnya 2, di setiap ini juga 2. Baik, ini definisi dari hadis aziz. Apa sih faedahnya kita tahu ini hadis aziz? Apa faedahnya? Hadis aziz insya Allah itu lebih menguatkan karena diriwayatkan oleh 2 orang rawi, ya kan? Daripada hadis yang
gharib. Hadis apa? Gharib. Ya, bukan ahad. Kalau ahad itu kan masuk dalamnya masyhur, aziz, gharib gitu ya. Faedahnya mempelajari hadis aziz ini. Jadi hadis ini ternyata diriwayatkan oleh 2 orang rawi, ke bawah terus 2. Berarti apa? Ini lebih menguatkan daripada hadis gharib. Kalau gharib kan cuma apa? 1 saja. Ya. Dilanjutkan bacanya Mas Susilo. Sekarang hadis masyhur. Al-mashhuru ma rawahu thalathatu ruwatin fa aktharu fi kulli tabqati sanadi malam yablugh haddal tawaturi wa hada yusamma al-mashhuru al-istilahi. Iya, syukran, barakallahu fikum. Yang berikutnya setelah aziz adalah hadis al-masyhur. Al-masyhur ma rawahu salasatu ruwatin. Ruwatin jam'u rawin. Jadi ar-rawi itu jamaknya apa? Ruwah. Ruwah itu bukan poso loh ya. Ruwah poso itu enggak ya. Ruwah di sini jamak dari rawi. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi fa'aksaru atau lebih fi kulli tabaqatis sanadi, pada setiap tabaqah sanadnya, ma lam yablugh haddat tawaturi, selama apa? Belum sampai pada had, batasan apa? Hadis mutawatir. Jadi hadis masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, bisa 4, 5. Yang penting adalah apa? Belum sampai kepada derajat mutawatir. Nah, mutawatir itu berapa riwayatnya? Berapa rawi ya ikhwah? Berapa orang sahabat dikatakan mutawatir? Pendapat yang rajih adalah apa? Tidak ada batasannya. Meskipun ada yang menyebutkan angka 70 atau 30 atau berapa ya. Tapi yang rajih, suatu hadis dikatakan mutawatir itu apa? Tidak dibatasi oleh angka, yang penting adalah mustahil adanya kesepakatan untuk berdusta. Kan gitu. Mustahil apa? Adanya kesepakatan untuk berdusta. Jadi saking diriwayatkannya banyak rawi, jadi mustahil. Mustahil apa? Mustahil hadis tersebut mengandung kedustaan. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Banyak. Tidak dibatasi apa? Rawi. Tidak dibatasi oleh bilangan. Dan para ulama pun kalau kita batasi sedikit nggak bisa, karena khilaf para ulama. Para ulama sendiri khilaf. Ada yang mengatakan 30, ada yang 70. Sehingga apa? Tidak bisa kita katakan berapa paling sedikit. Dari hadis seperti man kadzaba alayya itu banyak. Man kadzaba alayya muta'ammidan, atau mungkin hadis apa? Hadis tentang syafaat ya. Jadi apa? Tidak dibatasi dengan bilangan. Yang penting apa? Yastakhillu tawatu'uhum 'alal kadzib. Contoh dari hadis masyhur adalah misaluhu an ibni Amrin, atau sebelumnya
wa hada yusammal masyhura istilahiyya. Jadi ini bukan naibul fa'ilnya, tapi apa? Maf'ul bihnya. Karena naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiru huwa, kembali ke hada. Gitu ya. Sehingga kita baca apa? Wa hada yusamma al-masyhura istilahiyya. Inilah yang dinamakan masyhur istilahi, masyhur menurut mustalah hadis. Kalau masyhur menurut kita kan terkenal gitu ya. Nah, terkenal kan gitu. Hadis ini masyhur, itu terkenal. Nanti ada masyhur ghairu istilahi. Contohnya adalah misaluhu an ibni Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adillu aw wa adallu. Dan sekarang benar ya, terutama masa-masa pandemi ini. Masa-masa pandemi banyak para ulama yang wafat. Jadi ilmu diangkat biqabdil ulama. Farawahu an ibni Amrin fi jami'i tabaqatis sanad salasatun fa aksar. Maka telah meriwayatkan dari Ibnu Amr ya, pada seluruh tabaqat sanadnya 3 rawi atau lebih. Kama huwa mufassalun fi asanidihi, sebagaimana itu dijelaskan, ditafsilkan, dirincikan, dijelaskan pada sanad-sanadnya. Wandur lahu Fathul Bari, bisa lihat pada syarahnya yaitu Fathul Bari. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi teman-teman bisa melihat syarah kitab hadis ya Sahih Bukhari pada kitab Fathul Bari. Nah ini, tapi sayangnya kecil ya. Ini ada pohon sanad yang sebenarnya. Kayaknya masih anu. Ini kan Abdullah bin Amr ya. Siapa? Ibnu Amr itu maksudnya Abdullah bin Amr. Itu diriwayatkan oleh siapa? Urwah bin Zubair dan Amr bin Hakam dan Khaisamah. Kan 3 ya? 3. Terus bawahnya ini apa? Bawahnya sudah banyak lagi, lebih dari 3, lebih dari 3. Yang penting lebih dari 3. Lebih dari 3. Ini lebih dari 3, lebih dari 3. Terutama dari jalur Bukhari. Ya kelihatan ya. Ya. Kita aja, kita tutup. Nanti bisa lihat di PDF-nya. Ya. Terus masyhur ghairu istilahi. Diteruskan Mas Susilo. Warwahu an ibni Amrin wa fi jami'i tabaqatis sanadi salasatun fa aktharu kama huwa mufassalun fi asanidihi wanzur lahu Ya, masyhur ghairu istilahi. al-masyhuru ghairu istilahin
wa huwa alladhi Yashtahiru inda fi'atin minan nasi au fi jilin minal ajyali li dawa'in muayyanatin wa qad takunu ahadithu mustahiratun ala as-sanati an-nasi wa laysa laha aslun aw sanadun wa qad takunu sahihatun aw mutawatiratun wa huwa anwa'un al-masyhurun baina ahlil hadithi khasah masyhurun baina ahlil hadithi wal ulama'i wal awami masyhurun bainal fuqaha'i masyhurun baina aswilayi usuliyina. Ya. Terus? Ya, syukran barakallahu fiik. Ya, enggak apa-apa. Baik. Macam yang kedua, jadi nanti kalau ditanya masyhur yang qasimu ila ismaini, al-masyhur istilahi wal masyhur ghairu istilahi. Huwa alladhi yashtahiru inda fi'atin minan nas. Hadis masyhur ghairu istilahi yang bukan menurut ilmu mustalah hadisnya, itu adalah hadis yang masyhur ya, menurut sekelompok atau segolongan manusia, fi'atin minan nas. Jadi masyhurnya itu, terkenalnya hadis tersebut, masyhurnya hanya sebagian kelompok saja, sekelompok manusia. Au fi jilin minal ajyali, atau terkenalnya hanya pada suatu generasi saja. Mungkin generasi yang lampau terkenal, masyhur, tapi pada generasi sekarang tidaklah masyhur. Lidawain muayyanatin, yang mana hadis ini dibuat masyhur, dibuat terkenal, lidawain muayyanah, karena faktor-faktor tertentu. Karena apa? Karena adanya dawain, karena adanya faktor pendorong, faktor-faktor pendorong tertentu. Wa qad takunu ahaditsu mustahiratan, dan kadang hadis-hadis itu masyhur, ya, terkenal, mustahirah, ala alsinatin nas, ala alsinatin nas. Terkadang apa? Hadis itu masyhur menurut apa? Itu lisan-lisan manusia, maksudnya banyak disebut, banyak disampaikan. Walaysa laha aslun aw sanadun, padahal hadis tersebut tidak ada asalnya atau tidak ada sanadnya. Tapi apa? Mustahirah, terkenal. Karena sering apa? Sering disampaikan, sering disebut-sebut hadis tersebut.
Contohnya apa? Hadis terkenal. Utlubul ilma walau bisin. Nah, gitu ya. Wa qad takunu sahihatan aw mutawatiratan. Dan terkadang apa? Hadis tersebut ya bisa sahih atau bisa juga bahkan mutawatir. Bisa apa? Mutawatir. Jadi masyhur istilahi, demikian pula hadis masyhur istilahi juga demikian. Masyhur istilahi itu nggak mesti sahih. Ada yang hasan, ada yang dhaif. Karena ini hanya ditinjau dari jumlah rawinya saja. Tidak diteliti apa? Adalatur rawi, adilnya rawi atau dhabitnya rawi. Belum lagi ittisalus sanad, ada ilah, ada syadnya atau tidak. Kesimpulannya ayuhal ikhwah, bahwasanya masyhur ghairu istilahi itu apa? Bisa masyhur ghairu istilahi itu apa? Tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya. Dan bisa juga apa? Sahih, bahkan mutawatir. Contoh, masyhurun baina ahlil hadis khosotan. Ada hadis apa? Yang masyhur menurut apa? Ahli hadis. Hadis apa? Masyhur menurut ahli hadis. Contohnya hadis apa? Masyhur menurut ahli hadis. Kalau hadis masyhur menurut apa? Menurut al-fuqaha kan apa? Abghadul halali indallah at-talaq, kan gitu. Ya. Ada juga ayuhal ikhwah masyhurun baina ahlil hadis wal ulama wal amam. Ada yang tadi kalau masyhur menurut ahli hadis secara khusus ya. Ada juga masyhur ya menurut ahli hadis, para ulama dan apa? Orang awam. Ya, terkenal. Ada juga yang masyhur bainal fuqaha. Ada yang masyhur apa? Bainal fuqaha. Hanya masyhur di kalangan apa? Di kalangan fuqaha saja. Bentar ya. Ini kok nggak bisa dianu. Bisa? Bisa ya? Ya. Kita lihat di sini ayuhal ikhwah, ya, anwa hadis masyhur ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Yang pertama adalah apa? Masyhurun baina ahli hadis khosatan. Contohnya apa? Misalnya hadis Anas, anna Rasulullah SAW
qanata syahran ba'da ruku' yad'u 'ala ri'lin wa daqwan. Ini hadis yang masyhur menurut ahli hadis secara khusus. Jadi terkenalnya itu apa? Inda ahlil hadis khassatan. Ada juga yang masyhurun baina ahli hadis wal ulama wal awam. Ahli hadis, ulama dan orang awam. Misaluhu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kelihatan nggak? Alhamdulillah. Berarti besok pakai PDF saja ya. Terus yang berikutnya masyhurun bainal fuqaha misal hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah tolak. Sahih enggak ini? Masyhur ya? Masyhur kan? Shahahul Hakim fil Mustadrak wa aqarrahu ad-Dhahabi walakin bil lafzi ma ahalallahu syai'an abghadha ilaihi min at-talaq. Tapi yang sahih apa? Ini hadisnya sahih ya? Kalau disahihkan hakim kan belum tentu sahih. Ya. Masyhurun bainal usuliyin. Masyhur menurut para ahli usul fikih. Usuliyin. Misalu hadis rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Ini masyhur menurut apa? Usuliyin. Masyhurun bainan nuhah. Ahli nahwu. Contohnya apa? Ni'mal abdu suhaibun law lam yakhafillaha lam yaksihi. Ini apa? La aslah lahu. La aslah lahu. Masyhurun bainal 'amah. Di umumnya ya. Misal hadis al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari apa? Dari syaitan. Terus hukmul masyhur. Al-masyhurus istilahi wa ghairu istilahi la yusafu bi kaunihi sahihan aw ghairu sahih. Tambahannya bahwasanya masyhur istilahi dan ghairu istilahi itu tidak disifati keberadaannya sahih atau tidak sahih. Bal minhu, bahkan diantaranya ada yang sahih, wa minhu al-hasan wa dhaif bal maudhu. Jadi masyhur entah istilahi atau ghairu istilahi itu apa? Ya, bisa sahih, hasan, dhaif bahkan maudhu. Lakin akan tetapi in sahal masyhur istilahi, jika hadis masyhur istilah itu sahih, fatakunu lahu mizah. Jika hadis masyhur istilah itu sahih, maka dia memiliki mizah, memiliki keutamaan, memiliki apa? Keistimewaan. Apa itu? Turajjihuhu, bisa menjadikan dia apa? Merojihkannya alal aziz wal gharib, daripada apa? Hadis aziz dan gharib. Jadi kalau hadis masyhur istilah itu sahih, itu apa? Punya nilai plus. Nilai plus dalam hal apa? Dalam mentarjih. Dalam apa? Mentarjih. Mentarjih itu kan bisa dari bilangan ya. Kan ya bilangan, adat. Juga mentarjih itu bisa dari mana yang lebih sikoh, bisa juga dari bilangan. Jadi apa? Bisa digunakan untuk mentarjih ya atas apa? Hadis aziz dan gharib. Nah kemudian ini apa? Asyharul musannafat ini adalah apa?
kitab atau karangan yang mengarang tentang hadis masyhur secara khusus. Ini ya, Al-Maqasidul Hasanah fima ishtahara ala alsinah. Ini As-Sakhawi. Al-Maqasidul Hasanah fima ishtahara ala alsinah As-Sakhawi. Kemudian Kashful Khafa, Tamyizut Thayyib minal Khabith, ya, dan seterusnya. Ya. Kembali ke Taisir. Sudah ya? Bainan nuha wa bainal ama. Yang saya apa? Bainan nuha. Apa? Contohnya yang saya tapi bainan nuha. Ya makanya ini kan apa? Enggak ini ya, ini sahih. Sahih indal nuha maksudnya apa? Kan tidak disifati. Tidak disifati apa? Sahih, hasan dan dhaif. Bisa jadi enggak ada yang sahih masyhurul nuha. Iya, fadhil. Ya. Dari kalangan apa? Dari kalangan sahabat. Syaratnya pertama dari kalangan sahabat, terus bawahnya juga tentunya otomatis 3 dan lebih. Jadi semuanya disyaratkan apa? Sahabatnya dulu. Aziz demikian, gharib demikian, masyhur juga demikian. Ditinjau dari apa? Sahabatnya dulu berapa? Terus bawahnya juga apa? Juga sama. 3 lebih dan terusnya. Demikian pula hadis aziz tadi dilihat dulu apa? Sahabatnya 2. Dan nanti apa? Juga bercabang ke bawahnya berapa? 2. Ini pertanyaan bagus. Dan terakhir di sini beliau tidak menjelaskan atau belum apa? Belum langsung menjelaskan tentang hadis aziz. Ya kan? Hadis apa? Aziz. Hadis aziz itu berarti apa? Sudah ya. Yang belum apa tadi? Gharib. Afwan. Hadis apa? Gharib. Gharib tadi apa? 1 ya. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemarin sudah ya? Sudah belum? Pernah ya? Jadi hadis gharib adalah ma rawahu rawin faqat. Sudah tahu? Ma rawahu rawin faqat. Ya. Nah, hadis gharib ini rawinya hanya 1. Kita lihat dari Umar bin Khattab. Jadi innamal a'malu binniyat itu rawinya hanyalah seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab tabi'inya adalah Alqamah. Ya. Dan dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian apa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru setelah dari keempat tabaqah ini baru ke bawahnya baru apa? Rawahu jamaah. Ada Malik bin Anas, ada Hamad bin Zaid, ada Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak. Ini definisi dari apa? Hadis gharib. Jadi apa? Ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Ini ada contoh-contoh apa? Hadis gharib. Ya. Tapi ayuhal ikhwah wal akhwat ya rahimakumullah jami'an. Khulasahnya adalah yang penting kita paham apa itu hadis gharib, aziz dan masyhur. Kalau gharib berapa? 1. Kalau aziz 2. Kalau masyhur 3 atau lebih. Dan ketiga-tiganya itu adalah hadis apa tadi? Ahad.
gitu ya. Dan aziz, gharib, aziz dan masyhur itu apa? Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Gitu ya. Ini hanya sekedar menjelaskan min haitsu ta'addudi turuqihi. Ya, dilihat dari apa? Jumlah perawinya. Ya. Namun seperti tadi ya, ketika hadis masyhur itu sahih, itu tentunya lebih menguatkan. Bisa digunakan untuk mentarjih. Ya. Untuk minggu depan ya, pekan depan insyaallah nanti dihafalkan ya bait ke berapa? 11 dan 12. Bait ke 11 dan 12. Ya. Nanti insyaallah kita share macam-macam hadis tadi ya. Masyhur indal ulama, masyhur indal fuqaha. Baik. Nah, sampai di sini ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah besok akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis mu'an'an. Hadis apa? Mu'an'an. Baik, naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.